Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainabel Figaret Alba, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2022 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia. Buku ini ditulis oleh Bapak Saifur Rahman, M.Hum MSI, dan disunting oleh editor Nur Wahid. Buku Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia diterbitkan pada bulan Agustus 2022 oleh penerbit Wawasan Ilmu pada cetakan pertama dengan jumlah halaman sebanyak 244 halaman. Buku Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia merupakan buku yang disusun dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami dan menjelaskan berbagai aspek dalam bahasa Indonesia. Buku ini mengupas teori dan praktik penulisan, diantaranya adalah kalimat efektif, artikel populer, artikel ilmiah, resensi buku, dan debat bahasa Indonesia. Tidak hanya itu saja, buku ini juga menjelaskan secara lengkap teori dasar dengan diikuti oleh contoh yang mudah dipahami mengenai fungsi dan peran bahasa Indonesia, peran bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah, penjelasan tentang bunyi, kata, dan frasa, serta pengenalan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Setelah saya membaca buku ini, saya menemukan beberapa kelebihan yang ada di dalam buku ini. Di antaranya, yang pertama, di setiap akhir halaman bab di buku ini terdapat laman kosong sehingga memudahkan para pembaca untuk langsung mempraktikkan apa yang telah dibaca sebelumnya. Yang kedua, buku ini terfokus pada transformasi atau perubahan bahasa Indonesia pada abad ke-21 seiring berkembangnya zaman dan masuknya arus globalisasi, sehingga bahasanya mudah dipahami. Yang ketiga, materi di buku ini dibahas secara singkat dan jelas, contohnya pada bab 4. Di bab 4 membahas tentang PUEBI dan di dalamnya terdapat singkatan dari PUEBI, isi dari PUEBI, unsur-unsur PUEBI, fungsi PUEBI dalam bahasa Indonesia, dan mengapa penulisan bahasa Indonesia harus sesuai dengan PUEBI. Semua itu dijelaskan secara singkat dan jelas sehingga pembaca mudah memahami isi dari bab tersebut. Dan saya pun menemukan beberapa kalimat atau poin-poin yang sedikit mengganggu ketika saya membaca, di antaranya yang pertama, ketika saya membaca bab 1, terdapat beberapa kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa Sanskerta yang membuat saya harus membaca berulang kali baru saya paham, dan menurut saya itu sedikit sudah dipahami oleh pembaca muda dan tidak seimbang dengan bab-bab yang lain. Tetapi walaupun begitu, di dalamnya masih terdapat beberapa kata yang mudah untuk dipahami. Dan yang kedua, jika dibandingkan judul bab 1 dan bab 2, tidak relevan atau tidak nyambung jika boleh saya katakan. Dan yang ketiga, terdapat beberapa kalimat yang typo atau kesalahan pada pengetikan. Seperti contohnya pada kata keadulatan yang seharusnya adalah kedaulatan. Kata ini berada di bab 11 halaman 123. Lalu pada kata Indonesia yang harusnya adalah Indonesia. Kata ini berada di bab 11 halaman 122. Lalu pada kata untuk yang seharusnya adalah untuk, kata ini berada di bab 10 halaman 112. Lalu pada kata intentif yang seharusnya adalah intensif, kata ini berada pada bab 10 halaman 113. Lalu pada kata komunitas dan dario yang seharusnya adalah komunitas dan dari. Kedua kata ini berada di bab 10 halaman 113. Sebenarnya, kesalahan pengetikan bukan merupakan hal yang fatal. Karena jika kesalahan penulisan atau pengetikan pada sebuah buku atau pesan masih dapat dipahami konteksnya.
Saya rasa cukup sampai di sini resensi dari buku Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia karya Dr. Saifur Rahman, MHum, MSI. Semoga resensi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton dan mendengarkan video ini. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf karena nobody's perfect in this world. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.